Setiap orang memiliki hubungan yang sangat baik, tetapi karena jarak yang terlalu jauh dan masing-masing memiliki kehidupan sendiri, mungkin sulit untuk bertemu selama 3 hingga 5 tahun. Tiba-tiba, dia berkata dengan wajah serius, "Meskipun cintaku dan aku jarang bertemu dengan ibumu nanti, hubungan kita masih sangat dalam. Saat ibumu masih hidup, cintaku dan aku menganggapnya sebagai teman dekat. Sangat disayangkan bahwa orang sebaik dia mati muda." Mendengar ini, Tamarenza tidak bisa menahan perasaan sedih jauh di dalam hatinya. Orang-orang di sekitar orang tua mereka memuji mereka, tetapi sayangnya, mereka hanya tahu sedikit tentang perbuatan mereka berdua. Padahal, Tamarenza hanyalah seorang bocah yang baru masuk kelas 2 sekolah dasar hingga orang tuanya meninggal. Anak-anak pada usia tersebut memiliki perspektif yang sangat sederhana dan dangkal tentang masalah dan dunia. Dia hanya tahu bahwa orang tuanya sangat mencintainya, tetapi dia tidak tahu orang seperti apa orang tua mereka. Terkadang, Tamarenza iri pada ayah Gema, Askaragu, karena dia telah mengenal ayahnya lebih lama dari dirinya. Dia juga tahu lebih banyak tentang ayahnya daripada dirinya sendiri. Sekarang, dia sangat mengagumi Erik Hartono, karena dia merasa Erik lebih mengenal ibunya daripada dirinya sendiri. Melihat Tamarenza terlihat kesepian, Erik hanya bisa melangkah maju dan menepuk pundaknya dan menghibur, "Sudah lama sekali, jadi jangan sedih lagi. Kehidupan ibumu dalam 2 dekade pertama benar-benar keterlaluan." Cemerlang, teman sekelas kami pada saat itu mengatakan bahwa pasti ada kekurangan orang yang begitu baik di sekitar Tuhan, jadi dia dikirim ke surga lebih awal. Tamarenza mengangguk ringan. Mengenai orang tua, selain kesedihan, ia masih menyimpan penyesalan di dalam hatinya. Hal yang paling disesalkan adalah dia, sebagai anak-anak mereka, kurang memahami kehidupan mereka. Erik Hartono tersenyum saat ini dan berkata, "Mari kita bicara tentang kamu. Bagaimana kamu menjadi ketua Houston Group sekarang? Apa kau tidak kembali ke rumah Renza?" Tamarenza tersenyum pahit dan berkata, "Sejujurnya, aku telah tinggal di Jakarta selama hampir 20 tahun, dan bekerja sebagai menantu di keluarga Haris selama 4 tahun. Keluarga Renza hanya menemukanku tahun lalu. Adapun Houston Group, itu juga hadiah yang mereka berikan kepadaku. Selain Houston Group, mereka juga memberi saya uang tunai 10 miliar sebagai kompensasi, tetapi ini tampaknya tidak masuk akal bagiku. Uang Houston Group, aku belum memindahkan apapun. Sedangkan untuk 10 miliar, aku hanya membayar biaya pengobatan kepada penyelamat pengasuhku mungkin 10 juta dan membelikan mobil BMW dan kalung untuk istriku. Karena sebelumnya aku tidak bisa memberikan itu pada istriku. Kemudian aku tidak menghabiskan uang itu sama sekali." Berbicara tentang ini, Tamarenza menghela napas dan melanjutkan, "Tapi tidak masuk akal untuk mengatakan ini. Meskipun aku tidak ingin mengambil uang keluarga Renza, aku harus mengakui bahwa jika keluarga Renza tidak memberiku ini, aku mungkin masih menjadi menantu yang tidak berguna yang dibenci oleh ribuan orang dan disisihkan oleh ribuan orang." Erik menghela nafas dan berkata, "Kamu telah sangat menderita selama bertahun-tahun. Sebenarnya, aku akan mengatakan sesuatu secara langsung. Jika orang tuamu masih hidup, kamu pasti orang terkaya di dunia, dan meskipun aku tidak mengenal ayahmu, tapi aku juga mendengar tentang beberapa perbuatan ayahmu. Saat itu, keluarga Renza mengandalkan orang tuamu untuk segera melakukan segalanya untuk mendapatkan situasi seperti sekarang ini. Aku dapat mengatakan dengan sangat bertanggung jawab bahwa setidaknya 50% dari aset keluarga Renza saat ini diberikan kepada orang tuamu, dan apa yang diberikan keluarga Renza kepadamu tidak sebaik 1/10 dari aset keluarga Renza. Bagaimanapun, mereka memberimu lebih sedikit." Tamarenza tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, "Itu tidak penting lagi. Aku sebenarnya ingin menciptakan duniaku sendiri. Lagi pula,
Aku masih belum tahu apakah kematian orang tuaku saat itu ada hubungannya dengan keluarga Renza. Jadi aku bahkan berharap untuk mengumpulkan kekuatan yang cukup sehingga aku bisa melampaui keluarga Renza dan bahkan keluarga Sucipto dalam semua aspek. Dengan cara ini, begitu pembunuh orang tuaku ditemukan di masa depan, aku akan cukup percaya diri untuk membuat mereka membayar harganya. Erik tiba-tiba menyadari bahwa dia berseru, "Itu sebabnya kamu ingin melakukan transportasi laut?" "Iya." Tama Renza mengangguk dan berkata, "Aku tidak tahu seberapa banyak yang kamu ketahui tentang keluarga Sucipto." Saat itu, keluarga Sucipto dan ayahku tidak memiliki hubungan dengan baik. Keluarga Sucipto bahkan membentuk aliansi anti Renza dan menyatukan banyak keluarga lainnya. Datang untuk melawan ayahku bersama, jadi keluarga Sucipto juga musuh di mataku. Kini bisnis transportasi laut keluarga itu benar-benar diambang kehancuran. Aku pikir ini adalah kesempatan bagus bagi aku untuk memanfaatkannya. Jadi aku memindahkan ide ini. Setelah berbicara, Tama Renza berkata lagi, "Awalnya aku ingin Melissa mengambil alih bisnis ini. Tetapi dia mengatakan kepadaku bahwa melakukan bisnis ini membutuhkan pemahaman yang sangat menyeluruh tentang perdagangan internasional serta undang-undang dan peraturan serta kebijakan perpajakan negara-negara perdagangan besar di dunia. Pahamilah, dia merasa dia tidak kompeten, jadi dia merekomendasikanmu padaku. Kebetulan kami baru saja bertemu tadi malam. Jadi aku datang berkunjung hari ini dan ingin memintamu untuk keluar dan membantu. Aku tidak berharap kamu menjadi mantan teman sekelas ibuku." Erik terdiam beberapa saat dan berkata, "Tama Renza, sekarang kamu pilih transportasi laut sebagai pintu masukmu. Penilaian ini sangat tepat. Ke depan, proporsi perdagangan global pasti akan semakin besar. Semakin banyak perusahaan manufaktur skala besar mulai terlibat dalam rantai pasokan global. Ambil contoh industri otomotif. Mobil digunakan di Brasil dan Australia. Baja yang terbuat dari biji besi, karet yang awalnya diproduksi di Asia Tenggara, perangkat elektronik presisi tinggi dan modul kontrol dari Virtue dan Jepang, lalu digabungkan dengan rantai dan tenaga kerja industri hulu dan hilir Indonesia lainnya. Di antaranya, sebagian besar transportasi bahan baku, suku cadang, dan kendaraan lengkap mengandalkan pengiriman. Belum lagi industri otomotif. Bahkan pakaian sekarang menjadi rantai pasokan global. Kamu dapat membeli mantel seharga 2 hingga 300. Kamu boleh menggunakan kapas dari Amerika Serikat, kain dari Indonesia, resleting buatan Jepang kemudian akan menggunakan tenaga kerja dari Vietnam, Bangladesh, dan Rumania. Akhirnya, mereka akan dikirim dari negara-negara penghasil ini ke negara tersebut dan dijual kepadamu. Dengan semakin banyaknya rantai pasokan global seperti ini, pasar pelayaran laut akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Lisensi Sucipto baru saja dicabut, yang merupakan kunci untuk mempercepat perombakan industri pelayaran laut domestik." Tama Renza mengangguk dan bertanya, "Profesor Erik, aku tidak tahu apakah kamu bersedia membantuku? Jangan ragu untuk menyebutkan nominalnya." Erik Hartono tiba-tiba merasa sedih, menghela napas, dan berkata, "Tama Renza, izinkan aku memberitahumu kata-kata yang menyayat hati. Jika aku tidak melepaskan pekerjaanku, maka aku sekarang mungkin menjadi CEO dari perusahaan Fortune 500, atau bahkan seperti Tim Cook, CEO Apple, yang dengan mudah menghasilkan lebih dari 100 juta dolar Amerika setahun. Alasan mengapa aku melepaskan penghasilan tinggi aku dan memilih untuk mengajar di perguruan tinggi adalah karena aku bersumpah di depan kuburan kekasihku." Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.